setiap gerakan saat wudu harus berdoa, apa hanya sekali waktu saat wudu? Doa yang dianjurkan itu setelah wudu dan di dalam membasuh dan mengusap anggota wudu. Kalau sebelum wudu tidak ada. Jadi doa letaknya seusai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ij'alni min ibadikas shalihin. Itu doanya. Terus jangan lupa baca 3 surat, ayat kursi dibaca, Al-Qadr, Inna anzalnahu dibaca, terus terakhir Qul huwallahu ahad. Ada riwayat barang siapa yang baca ayat kursi seusai wudu mendapatkan pahala 40 nabi. Pahala seperti pahala 40 nabi bagi yang membaca ayat kursi. Niku selepas wudu, nah di tengah-tengah wudu, nah jenengan hafal monggo. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan ketika mencucikan telapak tangan ada wudunya. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa na'udzubika minasyurri wal halakah. Nanti membasuh muka Allahumma bayyid bihi wajhi wa tabyadu. Niku sedanten sampai membasuh kaki ada doanya. Cuma kalau di dalam toilet kan nggak bisa. Benar sakit. Jadi kalau ditanya masalah doa sebelum wudu nggak ada. Yang ada cuma ta'awud, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, Rabbi a'udhurun, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru kemudian niat. Terus doanya setiap muka ada doanya, membasuh tangan ada doanya, dan itu dikutip di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan kami terangkan di Selasa yang pertama di Masjid Al-Islah Jalan Kartini, masjidnya Pak Haji Naim Ubaidillah. Ya. Apakah saat mau zikir atau wirid didahului bacaan tawassul ke Nabi, sahabat, para tabi'in serta almarhum orang tua? Terima kasih. Ya. Tawassul termasuk jenis ibadah. Tawassul termasuk jenis ibadah. Apa sih tawassul itu? Tawassul itu adalah pelantara. Itu tawassul. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah tawassul wasilah. Disebutkan perintah tawassul setelah takwa kepada Allah, berarti tawassul ini merupakan salah satu pencerminan takwa kita kepada Allah. Coro gampang ini ku toto kromone ngoten. Masya Allah, terima kasih ya Rafiq. Kemarin kita tabligh akbar, sebelumnya beliau mewakili Masjid Aliyah Ahmadi ziarah ke Madura, ziarah ke wali-wali. Ini kenapa? Minta izin, minta izin. Toto kromone ngoten. Terus tawassul itu istilahnya kita ini minta izin kepada orang-orang yang dulu pernah melakukan seperti kita. Ratibul Haddad ada tawassulnya. Acara semacam ini alhamdulillah diawali dengan tawassul dan seterusnya. Napa tujuannya? Tata krama adabe ngoten. Lah kemudian madhab 4 Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat boleh tawassul dengan Nabi, justru disunnahkan ila hadrati Rasulullah SAW dan seterusnya. Dan apa? Seterusnya. Tawassul kepada Nabi, para Rasul, para aulia, sahabat sedanten. Niku tujuannya apa? Tata krama, adab, akhlake ngoten. Guru-guru kita kalau datang, niku sebelum datang ngomong, Abdul Rauf, tuliskan nama-nama wali yang ada di daerah. Saya mau ziarah. Ini tata krama.
bahwa setiap daerah, wabil khusus Islamnya maju, majelis taklim banyak, itu tidak lepas dengan rintisan ulama-ulama terdahulu. Demikian Mbah Joko Untung, kita kan nggak tahu bagaimana beliau ketika masih hidupnya dengan sujudnya, kita nggak tahu. Kita ini pun instan borong, nopo, wis gak usah babat alas wis kebabat, wis nopo, kebabat alasnya. Cara bahasanya itu gak usah mapping, wis kepaping, nopo. Dalan ini wis alus kabeh. Nah, siapa yang membabati alas? Para ulama-ulama terlebih dahulu, termasuk kemarin itu hari nopo, hari pahlawan. Kita dianjurkan untuk kirim doa mengenang apa? Rasa syukur. La yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak dianggap kita syukur kepada Allah sebelum kita bisa mengatakan terima kasih kepada orang yang menyebabkan nikmat datang kepada kita. Ada orang ibadah kepada Allah, nempiling bapak itu, ya apa nih? Ibadah kepada Allah tapi menduhakai orang tua, nggak diterima ibadahnya. Kenapa? Karena tidak bisa mensyukuri orang tua yang menyebabkan dia bisa hadir di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemriku mamane kemriku. Mau tanya masalah tempat berwudu, apakah boleh berwudu di tempat kamar mandi yang ada klosetnya? Kalau hukum boleh, boleh saja, cuma hukumnya makruh. Apa hukumnya? Makruh. Tapi kalau boleh, boleh saja. Kalau boleh, hukumnya apa, Bu? Boleh saja. Cuma hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau tidak ada, kecuali tempat itu, apa malih? Karena sakit, damel tempat wudu di luar apa? Toilet. Karena di situ tempat kita, maaf, membuang kotoran, membuang najis dan seterusnya. Cuma kalau wudu di dalam kloset, awas, jangan melantunkan zikir-zikir atau doa di dalam kamar kecil toilet. Di dalam kitab itu ada istilah baitul khala, ada istilah hammam. Baitul khala itu tempat najis. Kalau hammam hanya tempat mandi, tapi bukan untuk membuang kotoran, jadi dipisahkan. Kalau yang baitul khala tempat kotoran itu masuk memiliki, tapi kalau tempat hammam bukan, karena hanya sekedar untuk membersihkan tubuh, tidak untuk membuang kotoran. Itu dibedakan. Cuma kalau di Indonesia ya KPO, waduh, ini secara singkat mawon nggih. Terus termusik hukumnya makruh. Saat niat wudu dibarengi mengusap air ke wajah dan niatnya dibaca 3 kali sama saat mengusap air ke wajah karena takut lupa niat, mohon pencerahannya. Niat cuma sekali. Kenapa sampai beberapa kali? Niat itu cuma sekali. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bahkan itu menurut mazhab Imam Syafi'i dilafalkan. Kalau selain mazhab Imam Syafi'i cukup dilintaskan di dalam hati kita, diniati. Gusti, aku pengen niat wudu, bismillah pun sakit. Bahkan urusan sholat pun ngoten. Bagi yang mau usolli fardhu, beliau mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Bagi sing meneng mawon boten usolli, beliau pakai mazhab selain Imam Syafi'i. Niki indahnya di dalam syariat Islam, perbedaan pendapat itu pasti ada di dalam kalangan Islam. Yang intinya pokoknya boleh beda pendapat, kostum beda boleh, mancing kudu bareng, senam kudu senami gak bareng, mesti pakai konsol itu harus piye lah. Ngopi kita apa bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, kalau tutup, hati-hati dengan satu penyakit yang menyebabkan orang itu kesulitan untuk beribadah dengan mantap. Napa niku? Was-was. Was-was niku ora rawuh, niku mboten wonten hukumi kecuali
kecuali ada keadaan dianjurkan was-was. Napa niku? Bayar zakat kalih sedekah. Nek saged was-was jenengan. Ben ngetokke zakat terus. Ben sedekah terus. Oh aku urung zakat, ngetokke zakat neh. Ketoke urung, monggo. Jare wong miskin mudah-mudahan selalu was-was jenengan. Manfaat dianjurkan, tapi saya kira nggak ada. Kalau urusan duit mesti yakin. Kenapa was-was itu ada di dalam wudhu, ada di dalam sholat? Bisikan syaitan yang namanya walhan. Kemarin di Al-Islah saya sebutkan jenis 9 syaitan, di antaranya walhan. Tujuannya apa? Tujuannya merusak ibadahnya, sehingga sampai masuk hukum israf, berlebih-lebihan menggunakan air, sehingga masuk ke hukum yang haram. Bahkan kadang-kadang ada orang sholat Allah balik Allah, muter lagi banyak Allah, tak cari makmum iki situ sholat ora yo takbiri bola niki was-was. Nggih, was-was. Nggih. Terus kalau sudah niat ya sudah. Kalau sudah usolli ya bismillah Allahu akbar. Tidak perlu kita was-was. Ada sebagian ulama salaf cara mengobati ngeten. Pernah beliau itu datang di dalam masjid, lihat ada orang semacam itu, Allah bolak-balik takbir. Didatangi, Bapak sampean tidak kewajiban sholat. Ya sampean gak wajib. Loh kok gak wajib gimana wahai imam? Saya tanya, takbir pertama sampean dengar gak? Saya dengar, saya yang baca. Dan kenapa diulangi lagi? Itu kan mirip orang gila. Wong gila gak wajib, sampean gak wajib sholat. Akhirnya mari bro. Nah, ketemu tiang tadi aku jadi ngomong sampean gak wajib. Lah sudah tahu Allah Akbar dengar, kenapa diulangi lagi? Nah orang waras kan gak mungkin mengulangi lagi. Wong sudah takbir loh. Kenapa diulangi 2 sampai 3 kali? Berarti menunjukkan boten apa? Berarti gak wajib sholat. Akhirnya tobat, akhirnya rawu hilang sifat was-was ini. Oke, terus sambil membiasakan baca alam nashrah laka sadrak. Mobil khusus kadang-kadang saya lihat kami Abdullah ini kadang-kadang untuk sholat meletakkan tangan itu memiliki. Ini membaca alam nashrah laka sadrak. Nah, bisa dengan amalkan selesai sholat itu alam nashrah laka sadrak sampai komplit untuk mendapatkan kelapangan apa? Dada kali 100 kali. Ini wiridane ijazah Habib Umar, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Pun sampai itu 100 kali zikrul mufrad Allah insyaallah bisa menghindarkan dari